Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir surah apa? Al-Fil. Maka malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surah yang baru, yaitu surah apa? Al-Humazah, insyaallah. Nah, adapun untuk pembahasan tafsir dari surah Al-Humazah ini, maka kita akan mulai pembahasannya dengan menyebutkan dua penggalan kisah. Adapun kisah yang pertama yaitu tentang seseorang yang KTP-nya Islam tapi jarang sholat, alias sholatnya masih balang kambingan, jar kita lah, sering bolong-bolong gitu ya. Ketika orang tersebut dinasehati oleh kawannya, "Lo mas misalnya, pian apa kada sholat, atau sholatnya kenapa itu balang kambingan," istilahnya kan gitu. Lantas dia menjawab apa? Yang penting kan kita baik sama tetangga, rajin membantui orang. Buat apa rajin sholat kalau masih suka menyakiti orang misalnya. Ada kada orang yang seperti itu? Ya. Jadi itulah kilah jawaban sebagian orang yang KTP-nya Islam, ya, tapi masih sholatnya suka bolong-bolong, ya. Maka ini adalah kisah yang pertama atau potret yang pertama. Adapun kisah yang kedua, ya, mungkin di tempat yang lain ada pula orang yang rajin menunaikan sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat fardu 5 waktu dia kerjakan, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya.
Bahkan dia sudah menyandang titel haji, ya. Namun ia sangat pelit untuk membantu sesama. Ya, sampai-sampai saking pelitnya orang tersebut ya diberi gelar haji pelit. Haji pemalar jadi kita lihat nilai. Baik. Kalaupun dia memberi, ya, maka pemberiannya itu akan dia ungkit-ungkit, ya, sehingga menyakiti hati penerima. Maka dua kisah ini, ya, mungkin pernah kita dapati, bahkan mungkin ada di tempat pian, di kampung pian, di tempat tinggal pian. Ya, maka dua kisah yang bertolak belakang, ya. Yang satu jarang sholat tapi baik kepada tetangga. Yang kedua rajin sholat, ya, bahkan sudah haji, ya, tapi suka menyakiti, tidak berbuat baik kepada orang lain. Maka dua kisah ini, ya, menurut pian kira-kira menunjukkan apa? Dari dua kisah ini nih, pian bisa simpulkan apa kira-kira? Sama-sama jahil gitu ya. Menunjukkan pada kita akan pemahaman yang kurang sempurna sebagian kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri. Ulangi, adanya dua kejadian di atas itu diakibatkan kurang pemahaman atau pemahaman yang kurang sempurna sebagian kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri. Yang mana mereka memahami Islam dengan parsial atau sepotong gitu ya. Orang yang pertama memahami sepotong tentang Islam, orang kedua juga memahami sepotong tentang Islam. Ya. Jadi orang yang pertama memahami Islam itu bagaimana? Ya, cuma berbaik kepada orang, berbuat baik kepada tetangga. Ya, dikira itu aja yang namanya Islam. Ya, kemudian melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa salat tadi. Sedangkan yang kedua, memahami Islam adalah hanya sebatas salat, haji, kemudian melupakan untuk membantu orang lain, melupakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan ini menunjukkan akan tadi kedangkalan ilmunya. Baik, yang mana tadi masih banyak di antara kaum muslimin yang memahami agama Islam itu hanya sebagian dari ajaran Islam saja. Sedangkan sebagian yang lain itu dilupakan. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan konsep kesempurnaan agama Islam itu sendiri, ya. Dan kita tidak ragu dan sering kita sampaikan bahwasanya yang namanya agama kita itu adalah agama yang sudah sempurna. Dan itulah konsekuensi dari Islam sebagai penutup seluruh agama, ya. Jadi dia harus sempurna. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang insyaallah pian sudah hafal semua ayatnya, yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bunyinya gimana? Ini amun kada hafal keterlaluan ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu kepadamu, serta aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Maka ayat ini dengan gamblang, dengan jelas menyatakan bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna. Kalau ada yang bertanya, letak kesempurnaannya itu di mana, kan? Kita sering berkoar-koar, sering menyebutkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, sempurna, sempurna. Cuman sempurnanya itu di mana? Ya. Tentunya kesempurnaan Islam itu kalau kita selami, ya, maka tidak akan cukup waktu kita, ya, membahas tentang kesempurnaan Islam. Ya. Karena yang namanya Islam itu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Nah, di antara potret kesempurnaan Islam adalah agama kita ini bersifat multidimensi. Apa pulang istilah multidimensi? Ya. Artinya Islam itu mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, ya. Yang diantaranya adalah dimensi vertikal dan horizontal. Ini istilah-istilah apa ini? Ada dimensi gitu kan, vertikal, horizontal. Kita jelaskan ya. Jadi dimensi vertikal itu maksudnya, kan vertikal itu gimana? Ke atas tegak gitu ya. Berarti maksudnya adalah mengatur tentang hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering diistilahkan dengan hablum minallah. Nah, sebagian ustadz kita itu menyebutkan istilah agama Islam itu adalah agama yang melangit. Baik, ya ini maksudnya adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua tadi dimensi horizontal, ya. Berarti yang sejajar, ya, atau rata. Berarti ini mengatur antara seseorang dengan sesama manusia yang lainnya atau makhluk lainnya, yang biasa diistilahkan dengan hablum minan nas. Nah, kalau tadi hablum minallah diistilahkan dengan melangit, maka hablum minan nas diistilahkan dengan membumi. Jadi agama Islam itu adalah agama yang melangit, artinya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam juga agama yang membumi, yaitu mengatur hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, namun juga mengatur hubungan manusia dengan binatang, memperlakukan binatang itu bagaimana. Ya. Bukan hanya makhluk hidup, pepohonan, lingkungan, air, itu ada aturannya dalam agama kita. Bahkan dengan makhluk halus. Ya, makhluk halus itu ya, Pak? Samut tungau ya jadi. Ya, maksudnya adalah jin. Ada aturannya, ya. Jadi kita ada aturan-aturan berkaitan dengan muamalah dengan jin. Baik, dan itu semuanya diatur dalam agama kita. Maka sekali lagi, agama Islam adalah agama yang melangit dan juga agama yang membumi. Baik, kita akan bahas satu persatu.
Pertama tadi kita katakan Islam sebagai agama yang melangit, yaitu agama Islam mengatur bagaimana hubungan manusia dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ya telah menjelaskan secara gamblang bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita adalah agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana dalil akan hal itu? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dua ayat tadi ya, Al-Maidah ayat 3, Az-Zariyat 56 ini enggak ada uzur ya. Enggak hafal gitu ya. Bagaimana bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala secara tegas, secara gamblang menyatakan bahwasanya tujuan Ia menciptakan kita semua adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba telah mengetahui tujuan utama penciptaan dia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka hal tersebutlah yang harus ia penuhi pertama kali dan menjadikannya sebagai prioritas terpenting di dalam hidup dia. Ya, jadi dalam kehidupan dia itu dia pikirkan apakah perbuatannya ini termasuk ibadah ataukah tidak. Apakah perbuatannya ini akan mendatangkan keridhaan Allah ataukah tidak. Ya, karena ya itu tadi tujuan utama kita kan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh tadi kalau ada seseorang yang dia rajin berbuat baik kepada orang lain, suka membantu tetangga dan seterusnya, tetapi ternyata dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi dia katakan ketika disuruh sholat tadi apa? Yang penting kan baik, ya kan? Yang penting kan baik kepada orang lain. Maka kita tanya, memang beribadah kepada Allah itu ada penting? Ya, kan pernyataannya tadi penting, yang penting katanya. Seolah-olah beribadah kepada Allah itu sesuatu yang tidak penting. Maka aneh kalau ada yang berpikiran demikian, padahal tujuan utama dia diciptakan adalah agar ia beribadah kepada Allah. Apalagi kita beribadah kepada Allah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia gitu ya. Jadi banyak orang yang berkoar-koar istilahnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM ya. Cuman banyak di antara mereka lupa dengan hak asasi yang lebih penting, yaitu apa? Hak asasi Allah. Ya, disingkatnya apa jadinya? HAA. Ya. Baik. Nah, justru yang paling penting ini malah dikesampingkan gitu kan. Nah, jadi hak Allah apa tadi? Agar kita hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang masyhur dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, "Ya Muaz, wahai Muaz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau hak Allah atas para hambanya dan apakah hak para hamba atas Allah?
Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Muaz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini adalah etika atau adab ketika menjawab pertanyaan yang mana kita tidak tahu jawabannya. Ya, maka kalau kita tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Ya. Kalau Rasul kan sudah meninggal, jadi kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Maka Nabi SAW pun menjelaskan apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Nabi bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah padanya serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang diistilahkan dengan at-tauhid. Baik. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hak Allah atas hamba itu adalah agar kita beribadah hanya kepadanya. Baik, apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Kita wajib beribadah kepada Allah nih kan. Nah, ibadah itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Baik. Ada yang lain? Baik. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, beliau menjelaskan ibadah itu adalah segala bentuk perbuatan maupun perkataan. Ya, jadi ibadah segala bentuk perbuatan maupun perkataan yang terlihat maupun tidak, ya, segala bentuk perbuatan maupun perkataan yang terlihat maupun tidak yang dicintai Allah dan diridhoinya. Baik, ulangi. Jadi ibadah segala bentuk perbuatan maupun perkataan yang terlihat maupun tidak yang dicintai Allah dan diridhoinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Baik, jadi segala perbuatan apa saja dan perkataan apa saja, baik yang nampak ataupun tidak, kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ya. Contoh perbuatan misalnya sholat, puasa, haji, sedekah, dan yang lainnya itu adalah perbuatan. Kalau perkataan contohnya apa? Zikir. Apa lagi? Baca Al-Quran, salawat, ya, berkata-kata yang baik. Nah, semua itu adalah perkataan yang dicintai oleh Allah. Yang kelihatan, ya tadi yang kita sebutkan itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, ibadah-ibadah hati. Ikhlas, tawakal, ridha, sabar, khauf, raja, mahabbah, dan yang lainnya. Baik, maka itu semuanya masuk dalam kategori ibadah. Baik. Nah, tadi tidak disebutkan, ada yang merangkum ibadah ini dengan dua hal tadi, sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi kan, menjalankan ketaatan kepada Allah
ya, dan menjauhi larangannya, yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Baik. Nah, di antara sekian banyak ibadah dalam agama kita, maka ibadah dan ketaatan yang paling wajib yang harus dipenuhi seorang hamba adalah di antaranya 5 rukun Islam. Ulangi, di antara sekian banyak ibadah dalam agama kita, maka ibadah ataupun ketaatan yang paling wajib yang harus dipenuhi oleh seorang hamba itu adalah 5 rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Syahadatain, terus salat. Ini puasa dulu atau zakat dulu nih? Kalau dulu kan ada lagu tuh kan, salat puasa dulu ya, zakat baru naik haji. Padahal kalau kita baca di dalam hadis Jibril yang panjang tentang rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, maka yang disebutkan syahadatain dulu, kemudian salat, zakat, puasa, baru haji, gitu ya. Baik, ya sebenarnya tidak masalah, cuman kalau ingin urutannya yang betul itu sebenarnya. Jadi salat, zakat, puasa, baru haji. Jadi setelah syahadatain, apa tadi? Salat, zakat, puasa, dan haji. Baik. Kenapa kalau haji itu diistilahkan dengan naik haji? Enggak, kan biasa di dalam hadis itu kan al-hajj gitu kan, wa hajjul bait. Tapi kita menyebutnya apa? Naik haji. Nah, istilah naik itu kenapa? Karena naik pesawat. Naik. Baik, kali aja misalnya kan ingin karena pergi ke tempat yang suci, jadi seolah-olah kedudukan dia menjadi naik kayak gitu, ya. Baik, ala kulli hal, ya. Jadi itulah rukun-rukun Islam. Nah, jadi kewajiban yang paling utama bagi seorang hamba itu adalah rukun-rukun Islam tadi. Adapun yang lainnya itu setelahnya, ya, seperti jihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, itu di bawah dari rukun-rukun Islam tadi. Makanya aneh kalau ada orang yang berbuat baik kepada tetangga tadi, tetapi dia justru meninggalkan rukun Islam, ya. Padahal yang paling penting, ya, dalam ibadah kepada Allah tadi adalah menjalankan rukun Islam. Ya, namanya juga rukun, gitu kan. Rukun itu penyangga yang paling kuat, Pak. Kalau rukunnya nggak ada, ambruk. Baik, berarti hal itu adalah sesuatu yang penting dan urgent dalam hidup kita, dalam agama kita. Maka aneh tadi kalau ada yang dinasihati orang yang jarang sholat, ya, dia mengatakan yang penting tadi membantu orang lain, baik kepada orang lain. Nah, ini keliru. Ya, kita tidak mengingkari berbuat baik kepada tetangga itu ibadah, betul ibadah. Ya. Cuman, ya, ibadah yang lebih penting itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah ditinggalkan seolah-olah itu tidak penting, ya. Cuman biasanya orang-orang yang seperti ini, Pak, yang KTP Islam tadi kan, tapi jarang sholat, kita nasihati berkilah yang penting baik dengan tetangga dan seterusnya, ya, biasanya itu bukan di hatinya. Dia tahu bahwasanya itu wajib, sholat itu tetap wajib, ya, tetapi dia terkena virus kulir, ya, malas, nah itu aja biasanya seperti itu. Nah, baik, jadi inilah istilah agama Islam adalah agama yang melangit tadi. Baik, yang kedua tadi Islam sebagai agama yang membumi. Jadi selain agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga mengatur hubungan seorang hamba dengan sesamanya, bahkan dengan makhluk
lain di muka bumi ini, ya. Artinya bukan hanya sesama manusia. Dan para ulama menjelaskan aturan hubungan antar sesama manusia dalam Islam itu terangkum dalam 3 hal. Ulangi, aturan hubungan antara sesama manusia dalam Islam itu terangkum dalam 3 hal. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Ya, jadi yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, menahan diri tatkala disakiti. Menahan diri tatkala disakiti. Jadi ulangi, aturan hubungan antar sesama manusia dalam Islam itu terangkum dalam 3 hal. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan menahan diri tatkala disakiti. Nah, inilah inti dari konsep hablum minan nas dalam agama kita. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, berbuat baik pada orang lain. Ya. Bagaimana bentuknya? Banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah membantu mereka, bersedekah untuk mereka. Ya. Dan dalam agama kita banyak sekali dalil yang memotivasi kita untuk membantu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Allah akan membantu seorang hamba jika ia mau membantu saudaranya. Ya. Apa tadi kata Nabi? Allah akan membantu seorang hamba jika ia mau membantu saudaranya. Jadi di sini Allah atau Nabi mengaitkan bantuan yang Allah berikan kepada hambanya dengan apa? Dengan apakah ia membantu saudaranya ataukah tidak. Jadi kalau pian misalnya buka bisnis, ya lah. Dan kita ingin agar bisnis itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Di antaranya adalah banyaklah bantu orang lain. Kenapa? Karena bantuan dari Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang membantu orang lain. Ya. Ini Pak, bagi mereka yang berpikir duniawi, ya, jadi matematikanya matematika duniawi ini nggak masuk Pak. Kita ingin untung banyak, malah disuruh banyak sedekah, makin berkurang jadinya, kan gitu ya. Dan orang-orang yang seperti ini, ya, biasanya tidak menyadari bahwasanya bisnis itu bukan hanya hitungan matematika saja. Karena banyak orang yang hitung matematikanya sudah bujur, namun tetap aja rugi. Kan banyak kayak itu tuh. Ya. Karena faktor-faktor tertentu. Bisa jadi mungkin untungnya sudah besar. Ya, cuman kemudian hilang dalam sekejap. Karena apa? Kebakaran kan misalnya leh. Dicuntan orang, kebanjiran. Dan ini kan di luar dari hitungan matematika kita. Ya, di luar dari hitungan matematika kita. Dan ini tidak bisa ditolak. Ya, dan tidak bisa diprediksi oleh seorang hamba. Maka di antara cara menolak bala yang seperti ini, ya, tidak ada lain kecuali kita memohon kepada Allah. Dan di antara cara memohon kepada Allah adalah kita banyak-banyak membantu orang lain. Ya. Kalau kita membantu orang lain, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi,
maka Allah akan membantu kita. Ya. Bisa jadi ada maling udah siap kalau ya mencuntan. Tapi Allah membuat kita tabangunan malam misalnya. Tagugur napakah kita kan kada sengaja tersenggol, ya hancat langsung malingnya kabur kada jadi. Maksudnya, nah itu diantara bantuan Allah kepada kita. Baik, nah jadi ini adalah yang pertama, ya, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua konsepnya tadi apa? Tidak menyakiti orang lain dengan bentuk apapun, walaupun yang dianggap remeh oleh orang sekalipun, seperti mengungkit-ungkit pemberian. Ya terkadang kita nggak sadar, Pak. Ya, misalnya kita pernah membantu orang lain gitu kan, dia ingin daftar kerja, ingin masuk PNS dan seterusnya. Bujuran akhirnya dia diangkat PNS yang selama ini kita bantu dia. Akhirnya dia katakan, alhamdulillah, ikam sudah sukses ya jadi PNS. Untung aku bantui. Ya kayak itu kan, pada kayak itu. Amun kada mungkin jadi honorer belawasan misalnya gitu. Ya mungkin itu sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Ya, padahal itu bisa jadi mengganggu atau menyakiti orang yang kita bantu. Ya. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan salah satu dosa besar itu adalah ini, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian atau bantuan dan seterusnya. Makanya Allah mengingatkan akan hal ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Jadi jangan dipikir semua orang yang bersedekah pahalanya itu akan langgeng. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala sedekah itu. Entah karena disebut-sebutkan misalnya tadi, atau karena riya dan seterusnya. Maka orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya itu sama saja dia menghapus pahala sedekahnya tersebut. Ya, jadi akhirnya sedekahnya menjadi sia-sia. Maka dalam hal ini ya kita perlu hati-hati. Ketika kita sudah memberikan, lupakan, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Tapi kalau dikasih, ya jangan lupa, ingat terus gitu kan. Jangan dibalik. Ya. Kalau kita ngasih orang diingat-ingat. Kalau orang ngasih kita kada ingat. Oh, ini bertolak belakang dengan konsep Islam, ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, Nabi suruh balas. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah, fakafi'u. Kalau kita tidak mampu membalasnya, paling tidak kita doakan, ya. Sampai kita merasa kita telah membalasnya. Adapun kalau kita memberi, maka jangan mengharap balasan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Baik, nah jadi yang kedua tadi, seorang muslim itu tidak menyakiti muslim yang lainnya. Dan Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul muslimina khair?" Wahai Rasulullah, siapakah muslim yang paling baik? Kalau kita ditanya demikian, jawabannya apa? Yang paling baik salatnya mungkin ya, dan seterusnya. Tapi apa jawaban Nabi? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi.
Muslim yang paling baik adalah yaitu orang yang kaum muslimin itu selamat dari apa? Lisannya dan juga tangannya. Maksudnya apa? Selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu adalah muslim yang paling baik kepada Nabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik tadi, jangan sampai kita mengganggu kaum muslimin yang lain, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Baik, adapun yang ketiga tadi, menahan diri tatkala disakiti. Dan ini merupakan akhlak orang yang berjiwa besar, Pak. Ya, orang yang mudah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada dia. Dan ini jarang, Pak. Sedikit maksudnya. Biasanya kalau seseorang tuh disakiti apa? Balas, ya, ngamuk, marah dan seterusnya. Maka konsep yang diajarkan Islam dalam masalah ini adalah ketika seseorang disakiti, maka tahan diri, sabar, kalau bisa maafkan. Ya. Bahkan yang lebih baik itu apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini disuruh di dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk dengan cara yang lebih baik. Kalau orang nggak mau senyum, ya kita yang senyum. Orang nggak mau salam dengan kita, maka kita yang duluan salam. Orang nggak mau ngutangin kita, ya. Nanti ketika dia mau minjam kepada kita gimana? Ya. Idealnya ya kita pinjami. Baik, jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Dan potret yang paling istimewa dalam masalah ini adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Jadi kata Anas, aku pernah berjalan bersama Nabi dan saat itu beliau berpakaian pakaian yang kasar dari Najran, ya. Jadi lehernya itu kainnya itu kasar. Tiba-tiba datang Arab Badui, ya. Yang mana dia langsung menarik Nabi SAW, baju Nabi itu dari belakang, Pak, dengan keras, ya, sampai kan tadi pinggirannya ini kasar, Pak. Jadi sampai ada bekas merah di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bebalar lah istilahnya, ya. Maka apa? Kemudian Arab Badui tadi berkata, ya, jadi bukan ya Rasulullah, enggak. Dia mengatakan ya Muhammad, murli min malillahi alladzi indak. Berilah aku sebagian dari harta yang Allah berikan padamu. Ya itulah minta duit. Ya kasarnya kan gitu, sudah mintanya cara kayak gitu, ya mintanya juga bukan dengan cara yang sopan, dengan kasar, Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau marah? Beliau ternyata menengok kepadanya sambil tersenyum, Pak. Oh, ini luar biasa, Pak. Ya. Lalu beliau memerintahkan agar dia diberikan apa yang dia minta. Namun kita kayak Bapak, diperlakukan kayak itu. Kita itu Pak minta baik-baik pun namun beri gitu lah. Apalagi mintanya dengan cara kayak itu. Ya bisa mentapau itu kalau gitu. Nah, itulah ya contoh teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita jelaskan Pak konsep Islam tadi tentang hablum minan nas, baik berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kalau disakiti kita menahan diri. Lantas ada yang sebagian mengatakan tadi, kan yang penting sholatnya baik. Nah, ini kebalikannya nih. Ya memang kita dapati ada sebagian orang tuh Masya Allah sholatnya rajin, berjamaah dan seterusnya. Tapi masalah berbuat baik kepada orang lain itu jauh dari konsep Islam, gitu ya. Ya, tadi yang penting baik, jarnya kan.
Bagaimana menjawab pernyataan orang ini? Maka kita katakan, jika sholatnya itu bujur-bujur baik, maka seharusnya akan memberikan pengaruh kepada perilaku dia. Sholatnya baik, otomatis perilaku dia juga akan baik. Bukankah kita sering mendengar, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini jawaban pertama. Kemudian yang kedua, jika ada yang rajin salat saja, namun tidak berbuat baik kepada tetangganya, suka menyakiti tetangganya, maka berarti dia timpang dalam menjalankan agama. Dan ketimpangan seperti ini berbahaya, Pak. Bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Mana buktinya? Buktinya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi suatu hari ada orang yang melapor kepada Rasulullah bahwasanya si fulanah, ya wanita, seorang wanita, dia rajin sholat malam. Ya, sholat malam berarti sholat sunnah kan? Kalau yang ditonjolkan sholat sunnah berarti sholat wajibnya itu pasti dia kerjakan. Kemudian rajin puasa sunnah juga. Berarti puasa Ramadannya itu Masya Allah. Tapi dia memiliki satu hal atau kekurangan. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Ya, cuman lisannya itu menyakiti tetangganya. Nah, itu masalahnya. Jadi hablum minallahnya itu Masya Allah. Cuman hablum minan nasnya itu yang bermasalah. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi dia. Hiya finnar, ia adalah calon penghuni neraka. Naudzubillah. Maka timpang dalam hal ini berbahaya, Pak. Berbeda dengan wanita yang lain yang juga dilaporkan, wanita ini cuma sholat wajib saja, puasa Ramadan saja, tapi dia tidak mengganggu tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia calon penghuni surga. Maka dari sini ya kita harus pahami bahwasanya Islam itu tidak hanya mengatur tentang hablum minallah, tetapi juga mengatur tentang hablum minan nas. Dan kita tidak boleh timpang dalam masalah ini. Baik, nah apa kaitan pembahasan ini dengan surah Al-Humazah? Ya, karena surah Al-Humazah itu adalah membahas tentang bagaimana interaksi seorang manusia terhadap sesamanya. Yang mana Islam melarang ya agar melarang kita untuk menyakiti sesama manusia, entah itu dengan perkataan maupun perbuatan. Makanya ayat pertama gimana bunyinya? Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya apa? Celakalah bagi setiap pencela dengan perbuatan dan pencela dengan lisan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas tafsirnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dua pekan yang akan datang. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.